dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai alkali dan alkali tanah. Anggota kelompok kami ada Syakira, Irfan, Rosita, Arkan, Dela, dan Sio. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Sio. Sifat fisika alkali: konduktor panas yang baik, permukaan mengkilap, berwarna abu-abu keperakan, lunak, dan ringan. Sifat fisika alkali tanah: menghantarkan listrik dengan baik, konduktor, mengkilap, dan lunak. Sifat fisika alkali tanah yang pertama: nomor atom Be4, Mg12, Ca20, Sr38, Ba56. Kedua, konfigurasi elektron Be 2 He2s pangkat 2, Mg Ne 3s kuadrat, Ca Ar 4s kuadrat, Sr Kr 5s kuadrat, Ba Xe 6s kuadrat. Jari-jari atom Be 1,11 angstrom, Mg 1,60 angstrom, Ca 1,97 angstrom, Sr 2,15 angstrom, Ba 2,17 angstrom. Titik lele Be 1278 derajat Celcius, Mg 649 derajat Celcius, Ca 839 derajat Celcius, Sr 769 derajat Celcius, Ba 725 derajat Celcius. Titik didih Be 2970, Mg 1090 derajat Celcius, Ca 1484 derajat Celcius, Sr 1384 derajat Celcius, Be 1640 derajat Celcius. Rapatannya Be 1,85 gram per cm kubik, Mg 1,74 gram per cm kubik, Ca 1,54 gram per cm kubik, Sr 2,6 gram per cm kubik, Ba 3,57 gram per cm kubik. Yang ketujuh, energi ionisasi Be 899 kJ per mol, Mg 738 kJ per mol, Ca 590 kJ per mol, Sr 550 kJ per mol, Ba 503 kJ per mol. Ke-8, keelektronegatifan Be 1,5, Mg 1,2, Ca 1, Sr 0,9, Ba 0,8. E0, Be min 1,70 volt, Mg min 2,38 volt, Ca min 2,76 volt, Sr min 2,89 volt, Ba min 2,90 volt. Warna nyala api jika dibakar: Be putih, Mg putih terang, Ca merah jingga, Sr merah ungu, Ba hijau. Massa atom relatif atau AR: Be 9,1, Mg 34,30, Ca 40,08. Massa atom relatif atau AR selanjutnya itu Sr 87,62, Ba 137,34. Jumlah isotop di atom: Be 1, Mg 3, Ca 6, Sr 4, Ba 7. Sifat fisika alkali yang pertama, nomor atom Li3, Na11, K19, Rb37, Cs55. Konfigurasi elektron Li21, Na281, K2881, Rb
28 18 81, CS 28 18 18 81. Jari-jari atomnya Li 1,34, Na 1,54, K 1,96, Rb 2,16, CS 2,35. Energi ionisasi Li 520 kJ per mol, Na 496 kJ per mol, K 419 kJ per mol, Rb 403 kJ per mol, CS 376 kJ per mol. Keelektronegatifan Li 1,0, Na 0,9, K 0,8, Rb 0,8, CS 0,7. Kerapatannya Li 0,54 gram per cm kubik, Na 0,97 gram per cm kubik, K 0,86 gram per cm kubik, Rb 1,52 gram per cm kubik, CS 1,88 gram per cm kubik. Titik didihnya Li 1,336 derajat Celcius, Na 881 derajat Celcius, K 766 derajat Celcius, Rb 694 derajat Celcius, CS 679 derajat Celcius. Selanjutnya titik leleh Li 181 derajat Celcius, Na 98 derajat Celcius, K 64 derajat Celcius, Rb 39 derajat Celcius, CS 299 derajat Celcius. Potensial reduksi Li min 3,05 volt, Na min 2,71 volt, K min 293 volt, Rb min 2,92 volt, CS min 2,95 volt. Jumlah isotop di alam Li2, Na1, K3, Rb2, CS1. Massa atom relatif Ar Li 6,94, Na 22,98, K 39,10, Rb 85,46, CS 132,91. Gimana? Udah ngerti belum? Supaya semakin paham, simak penjelasan selanjutnya ya. Selanjutnya materi sifat dan reaksi alkali dan alkali tanah yang akan dijelaskan oleh Rosita. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kimia dari alkali. Sifat kimia dari alkali di sini berkaitan tentang seberapa cepat sih unsur alkali ini bereaksi. Nah, hal ini biasa juga disebut dengan kereaktifan dari suatu unsur. Unsur Li bereaksi lambat, Na bereaksi hebat, sedangkan K, rubidium dan kalsium bereaksi dengan cepat. Nah, gimana kalau sifat kimia dari alkali tanah ya? Sifat kimia dari alkali tanah itu ada 3 poin nih. Yang pertama, reaksi akan semakin hebat dari unsur Be ke unsur Da. Jadi, yang unsur Be itu reaksinya hebat banget. Reaksi Ba akan semakin lambat. Yang kedua, unsur Be itu sifatnya amfoter. Amfoter itu apa ya? Unsur ini bisa bereaksi dengan asam maupun dengan basa. Dan sifat kimia terakhir dari alkali tanah adalah unsur kalsium, strontium, dan barium. Jika dia terkena oksigen secara terus-menerus, maka mereka akan membentuk suatu permukaan yang melekat pada suatu besi yang dapat mencegah reaksi korosi yang lebih lanjut. Menurut aku sih begini,
Dalam periode unsur, golongan yang paling reaktif adalah golongan alkali. Kereaktifan dari atas ke bawah semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan golongan alkali mudah melepaskan elektron terluarnya. Biasanya, unsur alkali dapat bergabung dalam mineral yang larut dalam air, seperti NaCl, karena unsur alkali tidak terdapat di alam. Apabila di udara, unsur alkali akan bereaksi dengan oksigen atau air, sehingga unsur ini biasanya disimpan dalam hidrokarbon insert atau minyak tanah. Jadi di bawah ini sudah terdapat tabel nomor atom dan konfigurasi elektron. Yang pertama ada Li, nomor atomnya 3, konfigurasi elektronnya terbagi 2. Yang pertama ada atom bor yang atas dan yang kedua ada atom mekanik kuantum yang bawah. Untuk atom bor 21, untuk mekanik kuantum 2He2S1. Yang kedua ada Na, nomor atomnya 11, konfigurasi elektron atom bor 281, konfigurasi elektron untuk atom mekanik kuantum 10Ne3S1. Yang ketiga ada K, nomor atom 19, konfigurasi elektron untuk atom bor 2881, konfigurasi elektron untuk atom mekanik kuantum 18Ar4S1. Yang keempat ada Rb, nomor atom 37, konfigurasi elektron yang untuk atom bor 281881, konfigurasi elektron untuk atom mekanik kuantum 36Kr5S1. Yang kelima ada Cs, nomor atom 55, konfigurasi elektron untuk atom bor 28181881, untuk mekanik kuantum 54Xe6S1. Selanjutnya ada wujud pada suhu kamar. Semuanya padatan kecuali CS, dikarenakan pada suhu 30 derajat Celcius, maka CS tersebut akan cair. Warna nyala api, Li merah tua, Na kuning, K ungu, Rb merah kebiruan, CS biru. Warna tersebut akan menandakan ciri khas untuk logam alkali tersebut. Jadi di bawah ini sudah terdapat tabel logam alkali tanah. Terdapat nomor atom, konfigurasi elektronnya, ada atom bor yang atas dan atom mekanik kuantum yang bawah. Yang pertama ada Be, nomor atom 4, konfigurasi elektron atom bor 22, konfigurasi elektron atom mekanik kuantum 2He2S2. Yang kedua ada Mg, nomor atom 12, konfigurasi elektron atom bornya 282, konfigurasi elektron atom mekanik kuantumnya 10Ne3S2. Yang ketiga ada Ca, konfigurasi elektronnya yang untuk atom bor 2882, konfigurasi elektron untuk mekanik kuantum 18Ar4S2. Yang keempat ada Sr, nomor atom 38, konfigurasi elektron atom bornya 281882, konfigurasi elektron untuk atom mekanik kuantumnya 36Kr5S2. Yang kelima ada Ba, nomor atomnya 56, konfigurasi elektronnya 28181882, konfigurasi elektron untuk atom mekanik kuantumnya 56Xe6S2. Wujud pada suhu kamarnya semuanya padatan tanpa terkecuali. Dan warna nyala apinya untuk Ba dan Mg tidak mempunyai warna api, tetapi untuk Ca warnanya merah oranye, untuk Sr merah tua, dan untuk Ba hijau. Itu seperti sebelumnya merupakan ciri khas dari logam alkali tanah. Terus reaksi yang terjadi pada unsur alkali dan alkali tanah itu gimana ya? Nah, pertama nih kita akan bahas tentang reaksi logam alkali tanah. Reaksi logam alkali tanah dengan halogen akan menghasilkan garam halida. Dengan persamaan reaksi X sebagai tanda halida. Reaksi yang kedua antara alkali tanah dengan asam enceng kuat. Hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Reaksi ketiga antara logam alkali tanah dengan air. Yang dihasilin apa ya? Yang dihasilin itu basa dan gas hidrogen. Reaksi yang keempat antara logam alkali tanah dengan hidrogen. Hasilnya adalah MH2 atau hibrida. Reaksi kelima antara reaksi logam alkali tanah dengan oksigen, hasilnya adalah unsur oksida.
yang mana ini dalam bentuk MO. M menandakan unsur logam alkali tanah. Dan reaksi terakhir, reaksi antara alkali tanah dengan nitrogen. Hasilnya apa ya? Hasilnya ternyata adalah unsur nitrida. Unsur nitrida ini adalah unsur yang ion nitrogennya itu namanya bukan nitrogen lagi, tapi namanya nitrida. Karena ion N-nya itu 3- gitu. Nah, ayo kita masuk ke bagian reaksi logam alkali. Nah, kalau tadi logam alkali tanah itu kan dilambangkan dengan huruf M. Sekarang logam alkali dilambangkan dengan huruf L. Dia ini bisa bereaksi dengan oksigen loh. Ada 3 kondisi oksigen yang bisa bereaksi dengan logam alkali. Pertama, bereaksi dengan oksigen yang terbatas. Oksigen yang terbatas di sini adalah ketika hasil dari reaksinya oksigen memiliki bilox sama dengan -2. Dan hasilnya ini kita sebut dengan unsur oksida, senyawa oksida. Kondisi kedua, ketika logam alkali bereaksi dengan oksigen berlebih. Hasilnya adalah peroksida dengan bilox O sama dengan -1. Dan kondisi ketiga, ketika logam alkali bereaksi dengan oksigen berlebih. Nah, hasil dari reaksi ini namanya superperoksida dan cuma terjadi pada logam alkali khusus untuk rubidium, kalium, dan cesium dengan bilox O sebesar 1-. Terus logam alkali bisa bereaksi dengan apa lagi ya? Nah, logam alkali ini bisa bereaksi dengan air loh. Nanti dia akan menghasilkan senyawa basa dan gas hidrogen. Terus dia juga bisa bereaksi dengan hidrogen. Hasilnya adalah senyawa hibrida dalam bentuk LH. L sebagai logam alkali, H sebagai hidrogen. Dan hasil H pada reaksi ini memiliki bilox sebesar -1. Selanjutnya, logam alkali juga bisa bereaksi dengan unsur halogen. Ingat ya, unsur halogen itu adalah unsur di tabel golongan 7A. Seperti F, Cl, Br, dan seterusnya. Hasilnya apa ya? Hasilnya itu garam halida. Dan reaksi terakhir adalah antara logam alkali dengan asam encer. Reaksi ini akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Yeay, itu dia penjelasan dari Irfan dan Rosita. Oh iya, dari tadi bahas alkali dan alkali tanah. Aku ada pertanyaan nih. Ada nggak sih sumber dari alamnya? Terus pembuatannya bagaimana? Emang ada manfaatnya? Aduh, pusing. Nah, selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Della. Contoh, sumber alkali dari alam adalah air. Laut sumber utama logam alkali yaitu larutan garam-garam alkali dan alkali tanah. Contoh, sumber alkali tanah dari alam adalah hewan laut strontium, salah satu logam alkali tanah, merupakan komponen penting dari rangka luar dan cangkang. Di alam, logam alkali dapat ditemukan pada senyawa-senyawa berikut. Pada unsur libium atau Li, sumbernya terdapat pada spudumene atau aluminosilikat LiACO32 kali dan ambligonit LiNaAlPO4 FOH. Pada unsur natrium atau Na, sumbernya terdapat pada halit NaCl, kriolit NaFAlF3, sendawa cili NaNO3, trona Na2CO3, NaHCO32H2O, sodalit Na8Al6Si6O24Cl2. Pada unsur kalium atau K,
Sumbernya terdapat pada karnalit KCl MgClH2O dan sulfit KCl. Pada unsur rubidium atau Rb, sumbernya terdapat pada lepidolit KRB2 FOH2Al2 SiO3 3 kali. Pada unsur cesium Cs, sumbernya terdapat pada polusit CS2Al2Si4O12 2H2O. Di alam, logam alkali tanah dapat ditemukan pada senyawa-senyawa berikut. Pada unsur berilium atau Be, sumbernya terdapat pada beril Be3Al2SiO3 6 kali, betranit Be4Si2O7OH2 kali, krisoberil BeAl2O4. Pada unsur magnesium atau Mg, sumbernya terdapat pada magnesit MgCO3, dolomit CaCO3, MgCO3, epsomit MgSO47H2O. Pada unsur kalsium atau Ca, sumbernya terdapat pada batu kapur CaCO3, dolomit CaCO3 MgCO3, apatit Ca5PO4 3 kali, OHFCl. Pada unsur strontium atau Sr, sumbernya terdapat pada selestit SrSO4, strontianit SrCO3. Pada unsur barium atau Ba, sumbernya terdapat pada barit BaSO4, witerit BaCO3. Pada unsur radium atau Ra, sumbernya terdapat pada biji uranium. Nah, gimana? Teman-teman udah pada ngerti belum? Kimia itu gampang-gampang susah loh. Jadi, materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh Arkan dan Syakira. Alkali merupakan unsur yang melimpah di alam dan cara pembuatan alkali terbentuk secara alami. Sementara itu, pembuatan logam alkali secara elektrolisis dilakukan dengan cara menguraikan suatu elektrolit dengan mengalir arus listrik yang melaluinya. Dalam elektrolisis, energi listrik akan diubah menjadi energi kimia. Setelah itu, akan terjadi reaksi yang berbeda di anode yang merupakan kutub positif dan katode yang merupakan kutub negatif. Pada anode terjadi reaksi oksidasi, sedangkan katode terjadi reaksi reduksi. Dalam proses elektrolisis, kerja elektron akan mengalir dan dari katode ke anode. Proses pembuatan alkali tanah sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan proses ekstraksi, yaitu pemisahan suatu unsur dari senyawa. Logam alkali tanah itu bisa diekstrasi dari senyawanya. Untuk mengekstrasi dari senyawanya ini digunakan dua metode, yaitu elektrolisis dan reduksi. Nah, selanjutnya manfaat alkali. Yang pertama, hidrogen digunakan untuk membuat amonia, metanol sebagai permunian minyak bumi, untuk menghilangkan ikatan rangkap karbon kation, dan sebagai pengolahan pangan untuk mengonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi padat. Yang kedua, lilum digunakan sebagai bahan pelumas, bateral, dan industri kaca. Yang ketiga, natrium digunakan di dalam industri kertas, zat penyerap polutan polusi cerobong asap, garam dapur, dan soda kue. Yang keempat, kalium digunakan untuk pembuatan bubuk mesiu, pupuk, pembuatan film pada fotografi, dan industri deterjen. Dan yang kelima, cesium digunakan untuk mendeteksi radiasi. Selain manfaat alkali tanah juga mempunyai manfaat. Yang pertama, berilum merupakan logam yang ringan dan keras. Berilum digunakan untuk campuran pegas dan klip. Yang kedua, magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau aliase, di mana aliase digunakan sebagai bodi mobil dan peruat karena kuat, ringan, tahan asam dan basah, serta tahan korsi. Yang ketiga, kalium digunakan sebagai bahan kapur atau CaO. Yang keempat, strontium digunakan untuk membuat kembang api. Yeay! Segitu aja penjelasan dari kelompok 2. Kalau belum paham, biar kita kasih paham.